Jumpa lagi teman-teman sekalian. Saya kembali untuk memberikan update tentang magnesium. Kenapa magnesium? Magnesium ini adalah seperti dikatakan oleh Dr. Sanjay Gupta. Siapa itu Dr. Sanjay Gupta? Kalau Anda lihat TV, dia adalah Chief Medical Consultant dari CNN International. Ya, Dr. Sanjay Gupta bilang, "It is so good, yet it is so little." Jadi sangat baik, tapi jumlahnya kecil ini, begitu. Jadi kita harus perhatikan ini. Dan juga ada statement bahwa it is one of the most important element in maintaining your health. Jadi ini adalah salah satu unsur yang paling penting untuk mempertahankan kesehatan Anda, ya. Jadi saya akan merujuk kepada video-video saya yang lama. Tahun 2020 saya bikin mengenai magnesium, kemudian update tahun 2021. Itu ada di YouTube saya volume 5 dan volume 51. Tolong lihat lagi karena saya hanya bicara sedikit di sini, tidak sepanjang lebar. Kenapa dibicarakan? Karena begini. Ini singkatnya begini. Magnesium ini diperlukan untuk lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh kita. Ya, sangat penting ini. Dan kemudian fungsinya apa sih? Semua sudah ada di video-video saya dulu. Tapi intinya, ya, resumenya adalah ini sangat penting untuk regulasi, untuk mempertahankan, menjaga blood pressure Anda, tekanan darah Anda, blood glucose Anda, gula darah Anda, juga sangat penting untuk mempertahankan tulang yang kuat. Kemudian juga penting untuk fungsi jantung dan fungsi otak. Ya, kemudian juga untuk fungsi yang baik dari otot dan syaraf. Itu sebabnya sangat penting untuk exercise atau olahraga. Ya, kemudian juga sangat penting untuk mempertahankan fungsi imunitas tubuh kita yang sehat. Itu resumenya fungsi dari magnesium. Magnesium ini susah karena apa? Sumbernya kalau dari makanan itu adalah banyak sih sebenarnya, tapi terutama green leafy vegetables. Jadi sayur-sayuran hijau, ya. Tapi kita tidak bisa berharap banyak dari makanan ini. Kenapa? Karena memang kita perlu jumlah besar, ya, dari makanan. Seperti vitamin D juga susah kita memenuhi kebutuhan magnesium ini hanya dari makanan. Karena apa? Karena belum tentu kita makan makanan yang banyak magnesiumnya. Kemudian kalaupun kita makan yang banyak mengandung magnesium, sekarang ini sudah dikatakan soil atau tanah tempat sayur-sayuran itu tumbuh, itu tidak lagi sebaik zaman dulu. Karena kadar mineralnya juga kurang. Akibatnya di dalam sayur pun yang seharusnya mempunyai magnesium banyak, tidak banyak kenyataannya, gitu. Dan orang juga bertanya, apakah kita perlu memeriksa kadar magnesium dalam darah? Sebenarnya perlu, tetapi ingat, yang baik itu adalah pemeriksaan kadar magnesium di dalam sel. Biasanya itu dalam red blood cell, dalam sel darah merah. Dan itu mahal sekali dan tidak rutin dilakukan. Di Amerika pun itu hanya untuk studi, ya. Jadi kalau ada pemeriksaan yang ditawarkan laboratorium di tanah air, itu biasanya adalah magnesium dalam serum. Ingat, itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Karena magnesium dalam serum itu hanya 1-2% di sana. Jadi tidak bisa mewakili sebenarnya. Jadi kalau ada penawaran untuk periksa magnesium dalam serum, tolak saja. It's a waste of time, it's a waste of money. Ya, jadi kenapa kita bisa berasumsi bahwa memang rata-rata magnesium kita kurang? Karena di Amerika sudah ada penelitian bahwa lebih dari 50% penduduknya itu magnesiumnya kurang. Dan kalau kita minum suplemen magnesium, asal mengikuti dosis yang dianjurkan, aman, ya, aman. Karena dosisnya tidak berubah-ubah seperti vitamin D bisa bertambah. Ini dia tidak berubah-ubah. Jadi dosis yang dianjurkan saya sebutkan saja untuk wanita itu antara 300 sampai 400 mg per hari, kalau pria antara 400 sampai 500. Tetapi harus sebaiknya dibagi dalam dosis kecil. Karena kalau Anda minum tablet yang 500 sekaligus, nanti Anda diare, ya. Juga ada pertanyaan karena bermacam-macam suplemen magnesium di pasaran, yang mana yang baik, mana tidak baik.
sebenarnya yang harus dihindari adalah magnesium oxide karena penyerapannya rendah sekali, ya. Penyerapan yang terbaik adalah magnesium citrat. Tapi yang lain-lain juga boleh, ya. Itu sedikit kilas balik mengenai magnesium. Nah, dalam kaitan dengan vitamin D, pada saat kita menggunakan vitamin D dosis besar, ya, dosis besar tanda petik, itu magnesium kita akan terpakai juga dalam dosis besar. Apa? Karena fungsi magnesium adalah membantu penyerapan vitamin D dari usus kita yang kita minum vitamin D suplemen itu untuk diserap itu perlu magnesium. Kemudian fungsi kedua adalah vitamin D itu kan yang kita minum belum aktif. Akan diaktifkan dalam 2 tahap. Tahap pertama di liver, kemudian tahap kedua di mana ditambahkan 2 gugus OH yaitu jadi 1,25 dihidroksi. Jadi ditambahkan 1 gugus OH di ginjal. Nah, itu proses di ginjal itu, pengaktifan tahap kedua di ginjal itu yang membutuhkan magnesium. Sehingga kalau dosis yang kita minum vitamin D itu besar, tentu dibutuhkan magnesium dalam jumlah besar. Kalau kita tidak menambahkan magnesium, maka dengan dosis vitamin D besar, magnesium kita malah terkuras. Malah makin kurang, kita akan defisiensi magnesium. Padahal seperti saya sebutkan tadi, sangat penting magnesium. Hati-hati Anda harus menjaga kadar magnesium dalam darah Anda. Terutama bagi yang berexercise ya, berlatih. Itu penting sekali untuk saraf dan otot berfungsi dengan maksimum. Demikian update saya untuk tahun ini. Ternyata setiap tahun saya buat magnesium. Tahun 2020, 2021, dan ini update 2022. Semoga bermanfaat ya. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta di kamar praktek. Stay fit and strong.